kita masuk dalam doa sebelum kita mendengar firman. Bapa di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk membaca, untuk mendengar, untuk belajar, untuk merenungkan sebagian firman. Kami masih melanjutkan pembahasan seri tentang Yudas Iskariot. Dan kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir, memimpin, mengarahkan, memberkati baik penyampaian maupun penerimaan firman. Tolong hamba mudah menyampaikan, berikan kekuatan, jasmani, pikiran, dan juga suara. Berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dia butuhkan supaya firman dan Injil bisa sampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi bungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, karena kami sadar tanpa itu semua akan sia-sia. Dan Tuhan tolong kami semua dan mendengar, berikan kami hati yang terbuka, berikan kesegaran, berikan konsentrasi, berikan terang, dan tolong supaya kami mengerti. Dan kalau ada orang-orang yang belum percaya, biarlah mereka bisa percaya. Bagi yang sudah percaya, biarlah pengertian itu bukan hanya memperindah intelektual kami, tetapi biarlah betul-betul kami tanggapi dengan semaksimal mungkin, sehingga pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Kami sadar setan bekerja, sekali lagi kami mohon Kau kuatkan, tolong lindungi, menghadapi godaan dan serangannya dalam bentuk apapun. Juga kami titipkan listrik maupun peralatan yang kami pakai, Kau jaga supaya semuanya berjalan baik dalam sepanjang acara firman, bahkan dalam sepanjang kebaktian. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. So, Yudas Iskariot ini adalah session yang ke-13. Saya sudah perkirakan kira-kira setelah ini selesai masih ada 2 kali lagi, jadi mungkin 15 session hanya bahas satu orang yang namanya Yudas Iskariot. Saudara, kita masuk dalam poin D. Yesus gimana? Yesus ini melindungi para muridnya. Jadi ini konteks dalam Yohanes pasal 18. Itu pada waktu Yudas bawa pasukan untuk tangkap Yesus. Waktu Yesus tanya, siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret, akulah dia. Mereka ngeblak semua ya. Tapi Yesus menyerahkan diri untuk ditangkap. Tapi dia menyerahkan dirinya. Dia tidak mau muridnya ditangkap. Dia tidak mau menyerahkan muridnya. Dia justru menghalangi mereka menangkap para muridnya. Jadi saudara, dia melindungi murid. Dia menjaga mereka dari bencana, tapi dia menyerahkan dirinya. Saudara, kita baca dalam Yohanes 18 ayat 8 dan 9. Ini kata-kata Yesus pada tentara itu ya, yang mau tangkap dia. Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Murid-muridnya biarkan pergi ya. Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, dari mereka yang engkau serahkan kepadaku tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Saudara, terjemahan kita, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Di dalam King James, have I lost none. Aku tak kehilangan seorang pun. Jadi saudara, orang yang diberikan oleh Bapa kepada Yesus itu adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh. Yudas tidak termasuk di sana. Dari orang yang kau berikan padaku, dari orang Kristen yang sungguh-sungguh, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Aku tidak kehilangan seorang pun. Sebetulnya ayat ini bisa jelas sekali menjadi dasar dari ajaran bahwa keselamatan itu tidak bisa hilang. Yesus tidak akan membiarkan seorang pun hilang. Nah saudara, kata-kata dalam ayat 8 ini saudara, di mana dia berkata, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Kata-kata ini lebih merupakan suatu perintah atau suatu kata-kata berotoritas daripada kata-kata yang bersifat memohon. Jadi saya tidak membayangkan Yesusnya itu kayak ngemis-ngemis. Aduh, aku aja tangkaplah murid-muridku ojo lah. Seakan-akan meminta, mengemis, enggak. Dia memerintah, ada otoritas. Tangkapin aku, biarkan dia pergi. Biarkan mereka pergi. Dan saudara, mereka sudah ambruk hanya karena Yesus berkata, akulah dia. Kira-kira berani bantah? Tidak akan berani bantah saudara ya. Jatuhnya mereka ke tanah waktu Yesus hanya mengatakan ego eimi, I am. Itu sama begitu ya. Menyebabkan mereka tidak akan berani menentang kata-kata Yesus di dalam ayat yang ke-8. Saudara, ini tafsiran dari Adam Clarke atau komentar Adam Clarke tentang ayat 8.
biarkanlah mereka ini pergi. Kata-kata ini lebih merupakan kata-kata otoritas daripada kata-kata permohonan. Aku dengan sukarela memberikan diriku sendiri kepada kamu, tetapi kamu tidak boleh menganiaya atau melukai satu pun dari murid-muridku ini. Atas resikomu sendiri engkau melukai mereka. Jadi ya semacam ancaman kalau menurut Adam Clarke ya. Biarkanlah mereka melakukan urusan mereka. Aku sudah memberi engkau suatu bukti yang cukup dari kuasaku. Aku tidak akan menggunakannya demi diriku sendiri, karena aku akan menyerahkan nyawaku untuk domba-domba. Tetapi aku tidak akan mengizinkan kamu untuk melukai yang terkecil dari mereka. Pasti adalah kuasa tertinggi dari Kristus yang mencegah tentara-tentara dan gerombolan itu dari menghancurkan semua murid-murid yang hadir. Pada waktu Petrus telah memberikan provokasi seperti itu dengan memotong telinga Malkus. Seandainya tidak ada tingkahnya Petrus cabut pedang, bacok pelayannya imam besar itu dan lalu potong kupingnya, saya pikir Petrus maunya potong lehernya ya. Cuma nelayan pakai pedang itu tidak pinter ya. Jadi akhirnya keserempet saja kena kupingnya dan kupingnya putus. Tapi itu suatu provokasi yang cukup ya bagi para tentara yang jumlahnya ratusan menghadapi murid Yesus yang cuma 11 itu. Sebetulnya mereka langsung serang balik. Kenapa bisa diam saja? Dan mereka bahkan turuti kata-kata Yesus dan lepaskan mereka? Tidak bisa tidak, saudara. Kalau tidak, mereka memang betul-betul takut. Mereka tadi saya lihat hanya mengatakan ego emi, I am, aku adalah. Mereka ambruk semua. Dan itu membuat mereka tidak berani macam-macam. Ya, Yesusnya memberikan kata-kata otoritas, perintah, mereka tunduk. Mereka nangkap hanya Yesusnya dan tidak berani apa-apakan para muridnya. Nah saudara, Adam Clarke tidak memberikan komentar apapun tentang ayat 9. Padahal itu yang saya harapkan ya. Karena ayat 9-nya itu Yesus tidak akan biarkan binasa, tidak akan kehilangan seorang pun. Itu sebetulnya sangat bisa dijadikan dasar doktrin keselamatan tidak bisa hilang. Dan Adam Clarke seorang Arminian tidak mempercayai bahwa keselamatan tidak bisa hilang. Tapi aneh, ayat ini yang jelas dia tahu mestinya kalau dipakai dasar oleh orang-orang Calvinis, kok dia tidak berikan komentar sama sekali. Nah, Lenski, seorang Arminian yang lain, dia memberikan komentar tentang ayat 9 dan dia berkata demikian. Yesus mengucapkan perintah ini kepada para penangkapnya supaya firman yang ia ucapkan dalam doa imam besarnya Yohanes 17 ayat 12 bisa digenapi, yaitu bahwa dalam saat yang sangat kritis ini ia begitu menjaga murid-muridnya supaya ia tidak kehilangan satu pun dari mereka. Kami tidak bisa setuju bahwa Yohanes bermaksud untuk mengatakan hanya bahwa ia, yaitu Yohanes, memperhatikan penggenapan ini, setidaknya mencatatnya belakangan dan dengan demikian menempatkannya ke dalam catatan. Sementara ayat 9 merupakan suatu pernyataan yang ditambahkan untuk menarik perhatian kita pada penggenapan. Anak kalimat menggunakan hina itu kata Yunani, artinya supaya ya, untuk menyatakan maksud yang ada pada Yesus pada waktu ia memberi perintah ini kepada para penangkapnya. Adalah Yesus yang melihat bahaya dari murid-muridnya, adalah dia yang mengingat firman yang telah ia ucapkan dalam doanya, adalah dia yang sekarang bertindak supaya firman ini digenapi, adalah dia yang melindungi murid-muridnya sesuai dengan firman itu. Menyangkal maksud ini pada diri Yesus akan memaksa kita untuk menganggap bahwa firman-Nya yang diucapkan dalam Yohanes 17 ayat 12 secara tak sengaja digenapi semata-mata secara kebetulan. Bagi kami alternatif ini adalah mustahil. Saya pikir kok Lenski omongannya kayak orang Calvinis ya sini. Heran saya ya. Jadi bagi dia itu bukan cuma keterangan dari Rasul Yohanes. Menurut dia kata-kata itu semua memang adalah maksud dari Yesus sendiri. Betul-betul maunya Yesus. Dia tidak akan biarkan satupun muridnya binasa atau satupun hilang. Jadi dari sini Lenski tetap percaya keselamatan bisa hilang. Saya agak aneh ya. Mari kita lanjutkan komentar Lenski tentang ayat yang sama, ayat 9 ya. Tetapi dalam Yohanes 12 ayat 17, Yohanes 17 ayat 12, Yesus berbicara tentang kesuksesannya dalam menjaga jiwa dari murid-muridnya sehingga tak seorang pun terhilang dengan jatuh dalam ketidakpercayaan dan dengan demikian binasa selama-lamanya seperti Yudas. Di sini itu dalam ayat 9 ini ya. Kesuksesan Yesus terdiri dari penjagaan murid-muridnya dari penangkapan oleh orang-orang yang menangkap Yesus.
Jadi kalau yang 17 ayat 12 tidak akan kehilangan, maksudnya jiwanya tidak terhilang, tidak akan masuk neraka, pasti surga. Tapi di sini menjaga dari penangkapan, loh ini berarti kan jasmani ya. Rasanya kayak ada ketidakcocokan ini ya. Ini yang mau dia bahas. Ini kelihatannya merupakan suatu ketidaksesuaian bagi sebagian orang yang karena itu condong untuk menganggap ayat 9 sebagai suatu perubahan atau penambahan. Tapi yang menganggap ini siapa saya ngerti. Saya tidak pernah baca penafsir manapun menganggap itu suatu penambahan. Tidak tahu kalau liberal dan sebagainya. Lalu saya lanjutkan juga. Dia mengatakan demikian. Martin Luther ya, sejak lama telah memecahkan ayat ini, memecahkan problem dalam ayat ini ya. Sang penginjil di sini menunjukkan bahwa dalam firman ini Kristus berbicara tentang terhilang dalam arti sementara. Sedangkan dalam Yohanes 17 ayat 12 teksnya adalah jelas bahwa Tuhan berbicara tentang terhilang dalam arti kekal. Tetapi ini bukanlah sungguh-sungguh merupakan suatu kontradiksi. Karena seandainya murid-murid telah ditangkap pada peristiwa ini, mereka juga akan terhilang dalam tubuh dan jiwa secara kekal. Apa yang Luther maksudkan adalah bahwa oleh penangkapan mereka, murid-murid akan sudah jatuh ke dalam pencobaan rohani yang pada saat itu sepenuhnya melampaui kekuatan mereka. Ngerti maksudnya sudah? Mungkin dia ngomong tidak terlalu jelas, tapi sebetulnya cukup bisa dimengerti ya. Jadi maksudnya Luther saudara, bukan kontradiksi. Memang yang 17 ayat 12 bicara jiwa, tidak akan kehilangan, tidak akan masuk neraka. Di sini secara fisik. Tapi ini bukan kontradiksi, karena kalau seandainya Yesus biarkan murid-murid itu ditangkap pada saat ini, mungkin mereka juga disiksa dan sebagainya, dibunuh dan macam-macam. Itu pencobaan yang terlalu besar bagi iman mereka atau kerohanian mereka pada saat itu. Kalau dibiarkan, wah murtad mereka, murtad semua mereka. Dan kalau murtad, maka apa yang hilang? Bukan cuma fisik saudara, jiwa yang terhilang. Jadi dengan Yesus mencegah, tidak boleh mereka mengalami pencobaan ini. Dia bukan maksudnya melindungi mereka secara fisik, tapi juga melindungi mereka secara jiwa. Jangan sampai mereka murtad dan sebagainya, lalu akhirnya binasa. Jadi saudara, ini tetap bukan kontradiksi. Dan ayat ini tetap bisa digunakan sebagai dasar dari keselamatan yang tidak bisa hilang. Dan tafsiran Luther ini juga diambil, diterima oleh orang-orang yang lain. Calvin, nanti Wilhelm Hendriksen dan sebagainya juga mengambil hal yang menafsirkan secara sama. Karena kita lihat soal tafsiran Calvin tentang ayat yang ke-8 ya. Di sini kita melihat bagaimana anak Allah bukan hanya tunduk pada kematian atas persetujuannya sendiri, sehingga oleh ketaatannya ia bisa menghapus pelanggaran-pelanggaran kita. Tapi ia juga melaksanakan jabatan dari gembala yang baik dalam melindungi kawanan dombanya. Ia melihat serangan dari serigala-serigala dan tidak menunggu sampai mereka datang pada domba-domba yang telah diserahkan pada pemeliharaannya, tapi segera maju untuk menjaga mereka. Saudara, dua poin yang dia bicarakan ya. Dia taat karena dia memang mau mati, menderita mati untuk menghapus dosa-dosa kita. Kalau dia tidak mau menyerahkan diri, saudara, siapa bisa tangkap dia? Kalau tidak ada yang tangkap dia, tidak ada penderitaan, tidak ada kematian juga, tidak ada juga penebusan. Dan saudara, manusia berdosa membutuhkan penebusan. Tanpa penebusan, semua kita tanpa kecuali mulai Adam sampai kiamat masuk neraka semua. Hanya karena penebusan Kristus, maka sekarang orang yang percaya bisa diselamatkan. Jadi saudara, ini tentang juru selamat ditekankan. Lalu kedua, Calvin menekankan jabatan gembala yang baik. Dia tidak mau membiarkan murid-murid yang ditangkap. Serigala datang, oh mandek dulu, kamu tidak boleh, tangkap aku silakan. Ini biarkan mereka pergi. Jadi saudara, ini gembala yang baik dalam menjaga, tidak akan kehilangan satu pun. Saya lanjutkan tafsiran Calvin tentang ayat yang ke-9, di mana dia berkata demikian, aku tak kehilangan seorang pun. Bagian ini kelihatannya dikutip secara tidak tepat, karena bagian itu berhubungan dengan jiwa mereka dan bukannya dengan tubuh mereka. Karena Kristus tidak menjaga rasul-rasul itu aman dalam kurung secara jasmani sampai akhir. Kan tidak dijaga aman sampai akhir ya. Maksudnya akhirnya mereka mati kan ya. Tetapi ini yang ia kerjakan, yaitu bahwa di tengah-tengah bahaya yang tidak henti-hentinya, dan bahkan di tengah-tengah kematian, keselamatan kekal mereka tetap terjamin atau aman. Saya menjawab, sang penginjil, maksudnya Rasul Yohanes,
tidak berbicara semata-mata untuk kehidupan jasmani mereka, tetapi memaksudkan bahwa Kristus dengan menyelamatkan mereka untuk sementara waktu membuat persiapan untuk keselamatan kekal mereka. Marilah kita mempertimbangkan betapa besarnya kelemahan mereka pada saat itu. Apa yang kita pikir akan terjadi jika mereka dibawa pada ujian waktu ditangkap? Karena itu, pada waktu Kristus memilih bahwa mereka tidak dicobai atau diuji melampaui kekuatan yang telah diberikan kepada mereka, Ia menyelamatkan mereka dari penghancuran kekal. Jadi bukan cuma nolong secara jasmani, tapi ini nolong secara rohani. Nah, dan karena itu kita bisa menarik suatu doktrin bahwa sekalipun Ia menguji iman kita oleh banyak pencobaan, tetapi Ia tidak akan pernah mengizinkan kita untuk masuk ke dalam bahaya yang ekstrim tanpa juga menyuplai kita dengan kekuatan untuk menang. Dan memang kita melihat betapa secara terus-menerus Ia memikul atau sabar terhadap kelemahan kita. Pada waktu Ia mengajukan dirinya sendiri untuk menolak begitu banyak serangan setan dan orang-orang jahat, karena Ia melihat bahwa kita belum mampu atau belum siap untuk hal-hal itu. Singkatnya, Ia tidak pernah membawa umatnya ke dalam medan pertempuran sampai mereka dilatih dengan sepenuhnya, sehingga bahkan dalam penghancuran mereka tidak hancur, karena ada keuntungan yang disediakan bagi mereka, baik dalam mati maupun dalam hidup. Saudara, ayatnya jelas ini ya, yang mendukung ya. 1 Korintus 10 ayat 13 ini suatu janji Tuhan, dan ingat ya, janji ini hanya berlaku untuk anak Tuhan yang sungguh-sungguh, tidak berlaku untuk orang-orang yang non-Kristen. Kristen KTP tidak berlaku, Kristen non-Kristen sama sekali tidak berlaku, hanya Kristen yang sungguh-sungguh berlaku. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, janji ini berlaku cuma untuk orang Kristen ya. Kalau orang tidak Kristen atau dia Kristen KTP, bisakah Tuhan izinkan pencobaan melampaui kekuatan? Oh, tentu bisa. Bagi orang Kristen tidak bisa. Tapi bagi orang Kristen tidak bisa itu maksudnya apa, saudara? Apakah orang Kristen tidak bisa dicobai sampai dia jatuh dalam dosa? Oh, bisa. Itu bukan melampaui kekuatan. Apa orang Kristen tidak bisa dicobai sampai dia itu depresi, stres, frustrasi? Oh, bisa. Bisa, itu belum melampaui kekuatan. Menurut saya melampaui kekuatan itu dalam hal tertentu ya. Kalau orangnya sampai gila, itu melampaui kekuatan. Jadi saya tidak percaya orang Kristen sejati bisa gila. Gila sungguh-sungguh ya. Semua kita sedikit banyak ada gilanya. Ya, tapi gila, betul-betul gila, itu tidak mungkin orang Kristen sejati. Jadi kalau orang bisa betul-betul gila, saya yakin dia tidak Kristen. Yang kedua, tidak mungkin orang itu bunuh diri dan berhasil. Saking frustrasinya bunuh diri, mati sungguh-sungguh. Itu pencobaannya lebih. Saya tidak percaya orang Kristen sejati mati bunuh diri. Lalu yang ketiga adalah kerasukan setan. Saya tidak percaya orang Kristen sejati kerasukan setan. Diserang setan bisa, dirasuk itu lain, sudah betul-betul masuk. Ya, itu saya tidak percaya itu terjadi. Dan yang keempat, saya tidak percaya orang Kristen sejati bisa murtad sungguh-sungguh dari percaya Yesus. Tidak percaya lagi. Kalau cuma meninggalkan gereja bisa, tapi tidak percaya Yesus lagi, tidak memungkinkan. Jadi 4 hal itu menurut saya baru merupakan perwujudan dari pencobaan yang betul-betul kelebihan. Tapi kalau orang-orang non-Kristen, oh bisa saudara mengalami yang manapun. Mati bunuh diri saking nemennya bisa. Ya, lalu kerasukan setan, oh bisa juga. Lalu jadi gila, bisa juga. Semua itu bisa. Murtad, oh ya lebih bisa lagi. Kita enggak. Oke saudara, sesuatu yang sangat menjamin kita ayat ini ya. Kalau kita betul-betul adalah orang Kristen yang sejati, ini betul-betul melindungi kita secara luar biasa. Tidak berarti bahwa ikut Tuhan itu enteng, gampang. Nah. Karena seperti yang saya katakan, stres, frustrasi, depresi, bisa semua. Kita yang tidak bisa. Bunuh diri tidak bisa. Bunuh diri gak berhasil, bisa.
Tuhan lindungi tetap ya. Nah saudara, jadi ayat ini yang saya kira dipakai oleh Calvin, jelas juga oleh Luther. Tuhan tahu kekuatan murid-murid pada saat itu seberapa. Mereka ikut Tuhan baru 3,5 tahun, belum punya Roh Kudus juga, sudah percaya. Tapi begitu rendah iman mereka, kalau dibiarkan ditangkap, ya sudah bubar, gak karu-karuan. Ini murtad sungguh-sungguh atau entah bagaimana. Nah Tuhan tidak mau izinkan. Dah. Jadi saudara, kalau saudara Kristen sungguh-sungguh, saya sekarang asumsikan saudara Kristen sungguh-sungguh ya. Tapi dalam hidup saudara itu pencobaannya enteng-enteng saja. Paling sakit panuan gitu ya, flu paling puancak sudah wis. Maka kira-kira harus bersuka cita, harus senang atau harus susah saudara? Kalau Tuhan memberikan saudara pencobaan yang enteng, aborsi tidak boleh, berarti juga dia melihat orang ini gak kuat, tak kasih TBC geblak ini. Sudah ojo lah TBC, flu paling pantas saudara. Jadi kalau kita pencobaannya tuh enteng-enteng tok, juga menunjukkan tingkat kerohanian kita tuh rendah ya, biarpun kita kelihatan sungguh-sungguh. Di lain pihak kalau saudara merasakan pencobaan, aduh kadang-kadang kayak sudah kehilangan akal dari segala jurusan, dan begitu berat rasanya sampai saudara bosan hidup. Pernah merasakan? Kalau itu terjadi dalam arti tertentu mestinya bangga. Guru yang gila yang mana saudara ngasih pelajaran aljabar tinggi dalam ujian untuk anak playgroup? Kalau dia kasih ujian aljabar tinggi, oh berarti sudah diajari kan? Berarti ini kelasnya tingkatnya sudah tinggi. Makin tinggi, makin banyak, makin berat pencobaan yang saudara alami, sebetulnya juga makin menunjukkan bahwa iman saudara itu Tuhan sudah lihat ya, ini sudah cukup untuk dicobai secara berat. Kalau setan mencobai orang-orang yang baru, Tuhan akan bilang, tak, ini tidak boleh, tak, ini tidak boleh, sensori semua sudah. Tapi pada waktu setan mau mencobai orang yang hebat, misalnya seperti Ayub saudara, mudah-mudahan memang dilindungi sama sekali, tidak ada apa-apa. Lalu dibuka sedikit, oke, semua miliknya, anaknya boleh, orangnya tidak boleh. Ditambahin lagi, oke, orangnya boleh, nyawanya tidak boleh. Dan setan tidak bisa melebihi. Nah saudara, orang memang sehebat Ayub dengan pencobaan sehebat itu memang cocok saudara. Kalau bukan Ayub, seandainya kita yang kena pencobaan itu, bablas saudara, buyar kabeh. Jadi saudara pikirkan, dalam hidup saudara banyak pencobaan atau sedikit pencobaan? Hidup ini relatif lancar semua atau waduh saudara saya nabrak semua pada nyerang saudara bisa-bisa nyaman? Dan itu kira-kira menunjukkan tingkat kerohanian saudara. Mestinya kita tidak perlu takut pada apapun. Bukan berarti kita mencari pencobaan, itu tidak boleh juga. Tapi kalau memang datang tanpa bisa dihindari, percayalah kalau Tuhan, kalau saudara anak Tuhan, Tuhan mengizinkan itu datang, dia akan juga memberikan kekuatan. Dia sudah membatasi pencobaan itu tidak lebih dari kekuatan yang saudara miliki atau yang diberikan kepada saudara. Karena saudara, kita masuk dalam komentar selanjutnya, William Hendrickson, kurang lebih omongannya sama saudara ya. Dia berkata demikian, sebentar lalu teks ini kelihatannya sangat aneh. Firman yang telah Yesus katakan ditemukan dalam satu, saya ulangi, sepintas lalu teks ini kelihatan sangat aneh. Firman yang telah Yesus katakan ditemukan, kurang buka, dalam satu bentuk atau bentuk yang lain, dalam Yohanes 6:39, Yohanes 10 ayat 28 dan Yohanes 17 ayat 12. Lihat tentang teks-teks itu. Tapi dalam semua teks itu menunjuk pada tindakan Yesus itu dengan mana ia berjaga-jaga atas kesejahteraan rohani dari miliknya, menjaga mereka dengan suatu pandangan pada kehidupan yang kekal di rumah-rumah di atas atau di surga. Lalu bagaimana kata-kata ini bisa dengan tiba-tiba direnggut dari artinya yang berharga dan kelihatannya diturunkan ke dalam suatu referensi pada cara yang Yesus berikan untuk kelolosan fisik dari murid-muridnya,
Satu-satunya jawaban yang memuaskan kami adalah jawaban yang diberikan oleh Calvin, Luther, Stalker, Evans, Lansky, dan yang lain-lain. Itu menjadi berarti ini. Seandainya murid-murid pada saat ini telah ditangkap oleh tentara-tentara dan penjaga-penjaga bait Allah, itu akan sudah merupakan ujian yang terlalu keras bagi iman mereka. Mereka tidak siap untuk ujian yang ekstrim ini, penyiksaan ini. Yesus mengetahui hal itu, karena itu Ia menjaga supaya mereka tidak ditangkap. Jadi saudara, kata-kata ini dalam bentuk yang berbeda-beda ya. Kita lihat yang ayat 39. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang. Ini rohani. Yohanes 10:28, dan aku memberikan hidup yang kekal pada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Laki-laki dapat rohani. Yohanes 17:12, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka binasa selain daripada dia yang ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada yang binasa. Yudas ditentukan binasa dan termasuk murid, tidak termasuk yang diberikan kepada Yesus. Jadi dia lain cerita. Tapi ini yang betul-betul diberikan kepada dia, tidak ada seorang pun binasa. Ini dalam arti rohani. Bagaimana 3 ayat dalam arti rohani? Kok bisa digadukkan, disesuaikan dengan ayat 9 tadi dalam arti jasmani? Jawabannya C. Hendrickson sama seperti Calvin maupun Luther. Kalau Yesus tidak melindungi mereka secara jasmani pada saat itu, mereka hancur juga secara rohani. Jadi saudara, perlindungan jasmani ini sebetulnya juga melindungi mereka secara rohani. Jadi cocok dengan 3 ayat ini, bukannya suatu kontradiksi. Leon Morris dalam tafsirnya tentang 2 ayat ini mengatakan demikian. Di sana ada ketepatan dalam penegasan Yohanes bahwa kata-kata Yesus ini telah digenapi. Telah diajukan keberatan bahwa tujuan dari kata-kata itu pada waktu mula-mula diberikan adalah bersifat rohani. Tetapi di sini tujuannya adalah bersifat fisik atau jasmani. Tetapi penangkapan terhadap murid-murid pada saat itu akan merupakan ujian iman yang sangat berat, dan itu bisa menyebabkan kerugian atau kerusakan rohani yang besar. Adalah tidak perlu untuk menganggap bahwa di sini terjadi pertentangan atau kontradiksi. Memelihara mereka secara fisik berarti memelihara mereka secara rohani. Saya kira 4 orang ini semua punya pandangan yang sama ya. Lansky, Luther, mengambil tafsiran Luther, lalu Calvin, lalu William Hendrickson, lalu Leon Morris, semua punya pandangan yang sama. Jadi tidak ada kontradiksi. Yesus melindungi secara fisik, tujuannya melindungi mereka secara rohani. Karena kalau dibiarkan ditangkap, itu pencobaan terlalu besar. Mereka hancur lebur secara rohani dan secara kekal. Sekarang saudara, kita masuk pada poin E. Para murid lari, dan Yesusnya ditangkap dan dibawa ke pengadilan agama. Setelah Yesus bilang jangan ditangkap, mereka tidak berani menangkap. Para muridnya lari, dan Yesus ditangkap dan sendirian saja dia dibawa ke pengadilan agama. Kita baca sekarang teks dalam Injil Matius pasal 26 ayat 55-57. Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan tentu untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid meninggalkan dia dan melarikan diri. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan orang-orang Yahudi. Perhatikan ya. Jadi Yesusnya ditangkap, murid-muridnya kabur semua, dia ditangkap sendirian. Lalu dihadirkan dalam sidangnya ini siapa? Ada Kayafas imam besar, berkumpul ahli-ahli Taurat dan orang-orang tua dan tua-tua. Jadi ini tokoh-tokoh dari agama Yahudi. Ya, saudara, kita akan soroti sedikit-sedikit ya. Larinya semua murid meninggalkan dia, menggenapi kata-kata Yesus dalam Matius 26 ayat 31. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai." Sudah dinubuatkan dalam PL saudara. Yesus khotbah dan dia nubuatkan, malam ini kamu semua tergoncang imanmu. Mereka tidak ketangkep ya, tapi imannya tergoncang, tidak karu-karuan. Kalau ketangkep gimana? Imannya semebil saudara, buyar.
Makanya kata-kata tadi itu sangat benar. Ya, tapi saudara, kita kembali. Yesus ditinggal oleh semua murid menggenapi nubuatnya sendiri. Saudara, apakah larinya para murid ini bukan dosa? Meninggalkan, mereka lari ketakutan, mungkin sama kencing-kencing. Kalau cerita dalam Injil Markus kita ikuti, ada satu yang lari dipegang pakaiannya, ditinggal pakaian, dia lari telanjang. Itu kalau bukan lari ketakutan, apa? Dan takut seperti itu jelas sudah dosa ya. Dan Yesus menubuatkan hal itu. Apa bisa dia tidak tahu dosa yang akan terjadi? Dia tahu, dan dia nubuatkan mau bagaimanapun tidak akan lolos, mesti terjadi. Saudara, sekarang akan saya berikan komentar dari Matthew Henry. Itu adalah sebagian dari penderitaan Kristus. Jadi maksudnya ditinggal muridnya ya, dia sendirian. Sebagian dari penderitaan Kristus. Saudara, kalau sedang menderita ya, apakah sedang sakit atau apa ya, kan senang ada orang bareng ya. Bayangkan kalau saudara punya keluarga, justru saudara sedang sakit, keluarga saudara pergi kuabe jalan-jalan kia-kia, makan-makan habis-habisan, dan saudara digeledak no sana gak diurus, itu menambah penderitaan, dan itu yang Yesus alami ya. Jadi saudara, itu adalah sebagian dari penderitaan Kristus. Itu menambah penderitaan dari ikatannya, ditinggalkan, seperti yang terjadi pada Ayub pasal 19 ayat 13. Ia telah menjauhkan saudara-saudaraku dari aku. Dan pada Daud, Mazmur 38 ayat 12, kekasih-kekasih dan sahabat-sahabat berdiri jauh dari rasa sakit atau lukaku. Mereka harus telah tinggal dengan dia, untuk melayani dia, untuk mendukung dia, dan jika dibutuhkan untuk menjadi saksi-saksi bagi dia pada pengadilannya. Tetapi mereka secara berkhianat meninggalkan dia. Andai kata mereka ikut dalam sidang, mereka bela Yesusnya mati-matian sebagai saksi yang menolong, bagus mestinya, tapi mereka tinggalkan. Ya, karena dia katakan secara berkhianat meninggalkan dia. Tetapi di sana ada suatu misteri dalam hal ini. Kristus sebagai juru selamat dari jiwa-jiwa berdiri sendirian seperti itu karena ia tidak membutuhkan dan ia tidak mendapat bantuan dari siapapun dalam mengerjakan keselamatan kita. Ia memikul semuanya dan melakukan semuanya sendirian. Biarpun salah saudara, tapi semua dalam rencana Tuhan ya. Kalau Kristus menebus dosa, diwangi orang-orang murid banyak 11 iki yo. Nah, juru selamatnya dari 12 sudah tidak bisa. Dia harus menanggung dosa kita sendirian. Mereka harus lari semua. 2 ayat dari Ayub dan Mazmur sudah bisa baca sendiri. Matthew Henry menggunakan versi bahasa Inggris, jadi ada perbedaan dikit tetapi tidak jadi masalah. Tapi penekanan saudara, kelihatannya hal yang buruk ya. Mereka lari meninggalkan Kristus, Kristusnya sendirian. Tapi saudara, itu rencana Tuhan. Harus dia pikul sendirian dosa kita, hukuman dosa kita. Tidak bisa dibantu siapapun. Dia seorang diri. Bahkan Allah pun meninggalkan dia, bapaknya meninggalkan dia. Di mana dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Memang bukan perpisahan lokal, tetapi perpisahan secara rohani. Dia betul-betul sendirian di Taman Getsemani saudara. Waktu dia bergumul dan pakai dalam doa dan ketakutan, ada malaikat yang membantu dia menguatkan. Tapi setelah dia ditangkap, menderita, salib, pencambukan, tidak pernah ada malaikat apapun. Murid-muridnya meninggalkan, malaikat meninggalkan, bapaknya meninggalkan. Dia benar-benar sendirian memikul hukuman dosa kita. Dan itu menunjukkan dia sebagai juru selamat satu-satunya. Seorang diri memikul semua hukuman dosa kita. Kan saudara, Calvin dalam komentarnya tentang ayat ini mengatakan, semua ini terjadi. Kedua penginjil yang lain menyatakannya dengan agak berbeda. Karena apa yang Matius ceritakan dalam dirinya sendiri, Markus kelihatannya menghubungkan dengan Kristus. Ya, kalau Matius cerita kelihatannya Matius yang ngomong ya. Tapi kalau Markus cerita kelihatannya Kristusnya yang ngomong. Lukas bahkan menggunakan kata-kata yang berbeda.
inilah saat kamu dan inilah kuasa kegelapan itu. Tetapi tak diragukan bahwa rancangan dari Roh Kudus adalah apapun penemuan dari orang-orang jahat, tak ada apapun yang terjadi atau dilakukan kecuali oleh kehendak dan providensia Allah. Providensia itu pelaksanaan rencana Allah ya. Karena seperti ia katakan sedikit sebelumnya, Allah tidak menyaksikan apapun oleh nabi-nabi kecuali apa yang telah ia tentukan dengan dirinya sendiri. Lukas 22 ayat 37. Saudara, saya tunjukkan bedanya penceritaan Lukas, Markus, dan Matius ya. Matius, akan tapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Yang ngomong ini Matiusnya, nulis Matiusnya. Tapi Markus, saudara, pasal 14 ayat 48-49. Kata Yesus kepada mereka, sang kamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Pada tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu untuk mengajari bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Jadi omongannya Yesus. Tadi Matius dia yang nulis, nggak ngomong kalau Yesus yang ngomong. Ya, ini Markus ngomong, Yesus yang ngomong. Lukas 22 ayat 53. Pada tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu dan inilah kuasa kegelapan itu. Saudara, ini bukan kontradiksi ya. Saya kira Matius cuma menceritakan dengan kata-katanya apa yang Yesus omong, jadi tidak ada bedanya dengan Markus ceritakan Yesus yang ngomong. Lukas menambahkan kata-kata yang dua penginjil yang lain tidak ceritakan. Jadi ini saling melengkapi, bukan suatu kontradiksi. Lalu Lukas 22 ayat 37, sebab aku berkata kepada kamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku, ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Semuanya menunjukkan ya bahwa ini penggenapan dari apa yang dinubuatkan di dalam Alkitab. Semua yang disalami penggenapan dari apa yang dinubuatkan dalam Alkitab. Saudara, penderitaan Kristus itu dinubuatkan, diramalkan kasarnya ya dalam kitab suci sangat jauh sebelum kelahiran dia. Dalam Yesaya pasal 53 begitu mendetail, 700 tahun sebelum kelahiran Kristus. Oleh Daud pada Mazmur 22 itu 1000 tahun sebelum kelahiran Kristus dinubuatkan secara begitu mendetail penderitaannya, kematiannya dan sebagainya. Sekarang digenapi. Menunjukkan apa saudara? Biarpun kelihatannya itu, sekarang coba saudara tempatkan diri saudara sebagai murid Yesus pada saat itu ya. Mereka ketakutan, panik, sudah takut menyelamatkan diri, dan sedihnya luar biasa, stresnya bukan main. Guru yang mereka kasih, Mesias yang mereka percayai, ditangkap, nah diam saja. Tapi saudara, ini menggenapi rencana Tuhan. Seandainya ini tidak ada, tidak ada juga salib Kristus, tidak ada juga penebusan, kira-kira menjadi lebih bagus atau lebih buruk? Karena kalau kita mengalami hal yang kelihatannya luar biasa buruknya ya, dari sudut pandang kita kelihatannya tidak ada bagusnya belas, maka pikir ya, kalau saudara anak Tuhan, ini persyaratannya, kalau saudara anak Tuhan, tetap semua membawa kebaikan. Roma 8 ayat 28 itu Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia dan sebagainya. Jadi mau gelap gulita segelap apapun, kalau saudara anak Tuhan, saudara melihat apapun, saya tetaplah percaya. Lu tidak tinggi percaya apa yang bagus? Yang suruh saudara hidup dengan penglihatan itu siapa? Walk by faith, not by sight. Berjalanlah atau hiduplah dengan iman, bukan dengan penglihatan. Jadi pada saat semua gelap gulita, percayalah firman Tuhan. Saya pikir Tuhannya bojok, enggak, itu aja ya. Dan tetaplah percaya, biarpun ini gelap gulita, semua akan mendatangkan kebaikan. Tidak bisa tidak. Kalau enggak, dia pendusta. Saudara, Allah pendusta itu dia bukan Allah, saudara. Tidak memungkinkan. Jadi saudara, sekarang atau kapanpun, kita mungkin saat ini sedang dalam keadaan gelap gulita, atau nanti akan mengalami gelap gulita,
Maka jangan lupa firman ini. Tidak melihat apapun yang baik, tidak jadi soal. Kita tetap percaya Allah akan memberikan yang baik. Dan di sini kelihatan dari sudut pandang murid, petang bet. Tapi seandainya ini tidak terjadi, tidak ada penebusan, itu yang betul-betul petang bet. Ini harus terjadi supaya ada penebusan. Karena tanpa penebusan, mulai Adam sampai kiamat termasuk saudara dan saya, semua berakhir di neraka selama-lamanya. Kalau memang tanpa penebusan orang bisa masuk surga, saudara, Yesus gak perlu datang. Bahwa dia datang, menderita dan mengalami semua ini, jelas penebusan itu mutlak perlu. Tanpa mana, tidak ada satu manusia bisa selamat. Semua akan masuk ke neraka. Saya lanjutkan komentar dari Calvin, saudara. Karena itu, pertama-tama kita diberi informasi di sini bahwa apapun adanya kemarahan yang tak dikekang, dengan mana iblis dan semua orang-orang jahat digerakkan, tetap tangan Allah selalu menang, sehingga menarik mereka dengan segan kemanapun ia berkenan. Kedua, kita diberi informasi bahwa sekalipun orang-orang jahat menggenapi apa yang diramalkan dalam kitab suci, tapi karena Allah tidak menggunakan mereka sebagai pelayan-pelayannya yang sah, tetapi mengarahkan mereka oleh suatu gerakan rahasia atau diam-diam pada apa yang terjauh dari keinginan mereka, mereka tidak bisa dibebaskan, maksudnya tidak bisa dibebaskan dari kesalahan. Dan bahwa sementara Allah membuat suatu penggunaan yang benar dari kejahatan mereka, kesalahan tetap diberikan kepada mereka. Ya saudara, Calvin menekankan tadi sudah, sekarang ditekankan lagi pada poin yang pertama. Apapun yang dilakukan, saudara, setan dan anak-anaknya, mau teroris kayak teroris buat teror di Australia, di Paris, di saya tidak tahu dimanapun. ISIS sekarang tersebar dimanapun, mau di Indonesia, mau dimanapun. Kalau kelihatannya, waduh, setan berkuasa, dia bisa kacaukan semua, rusak, hancurkan semua. Tersalah saudara, tidak pernah ada setan berkuasa. Tuhan berkuasa di atasnya. Dan Tuhan izinkan setan untuk sementara kelihatannya berkuasa, tapi sebetulnya Tuhan menguasai semua itu dan mengarahkannya untuk kebaikan kita. Cuma kita matanya tidak bisa lihat. Nanti mungkin belakangan baru lihat, atau nanti di surga baru lihat. Poin kedua yang ditekankan oleh Calvin, sekalipun semua ini ditentukan oleh Allah dan diatur oleh Allah, tidak berarti orang-orang yang jahat itu lalu tidak jahat ya. Ini selalu serangan dari banyak orang-orang yang anti Kristen ya. Yudas itu berjasa, mestinya dikasih medali kehormatan itu. Gak ada Yudas, Yesusnya gak ditangkap, gak ada penebusan, dia berjasa. Saudara, memang Yudas direncanakan oleh Tuhan untuk menjadi pengkhianat. Tetapi pada waktu dia menjadi pengkhianat, dia mau dengan kemauannya sendiri. Dan dia tetap dipersalahkan. Bukan saja tidak ada bintang jasa, dia dikasih hukuman yang mungkin paling berat selain hukumannya setan. Jadi orang berbuat salah memang dalam penentuan Tuhan dan dalam pengaturan Tuhan. Tapi pada saat orang berbuat, dia berbuat dengan kemauan sendiri, dan dia yang bersalah, bukan Tuhannya. Saudara, jadi kita tidak bisa ya, kalau kita melakukan suatu dosa, apapun dosa itu adanya, lalu kita berkata, Tuhan jenengan untuk aku melakukan ini, jadi salah dia, aku gak salah, dah omong kosong. Kita tetap salah, biarpun benar kalau terjadi penentuan Tuhan, pengaturan Tuhan. Tapi kita melakukan dengan kemauan kita, dan kita melakukan ini bukan maksud kita untuk melaksanakan atau mentaati rencana dia. Tidak, sama sekali bukan itu pemikiran kita. Jadi motivasi kita brengsek. Kita tetap salah. Jangan pernah membenarkan diri. Lagi komentar Calvin juga. Tetap Kristus bermaksud bukan hanya untuk memajukan keuntungan dari murid-muridnya, tetapi juga untuk menekan kesombongan dari musuh-musuhnya, supaya jangan mendapat kehormatan seakan-akan mereka telah mencapai kemenangan. Untuk alasan ini dalam cerita Lukas, ia berkata, inilah saat kamu. Dengan mana ia maksudkan bahwa Tuhan memberi mereka kebebasan ini untuk suatu waktu yang singkat,
Kuasa kegelapan menunjuk pada kuasa setan. Dan istilah ini juga mempunyai suatu kecenderungan yang kuat untuk merendahkan kemuliaan mereka. Karena sekalipun mereka meninggikan diri mereka sendiri seperti itu, Kristus menunjukkan bahwa mereka tetap tidak lebih dari budak-budak setan. Coba dikembalikan ke atas ayatnya Lukas tadi ya. Ya ini ya, Lukas 22 ayat 53 itu ya. Bagian yang saya garis bawahi. Tetapi inilah saat kamu. Tuhan berikan ini saat ini. Kalau tidak Tuhan kasih kesempatan, tidak bakal bisa. Dan inilah kuasa kegelapan menunjukkan mereka sebagai budak daripada setan. Ya, kembali kepada omongan dari Calvin. Saya ulang omongan Calvin tadi mengenai kuasa kegelapan itu ya. Kuasa kegelapan menunjuk pada kuasa setan, dan istilah ini juga mempunyai suatu kecenderungan yang kuat untuk merendahkan kemuliaan mereka. Karena sekalipun mereka meninggikan diri mereka sendiri seperti itu, Kristus menunjukkan bahwa mereka tetap tidak lebih dari budak-budak setan. Saya lanjutkan saudara, komentar Calvin ya. Sekalipun segala sesuatu bercampur aduk dalam kekacauan, dan sekalipun setan dengan menyebarkan kegelapan secara luas kelihatannya membalikkan seluruh keteraturan dunia, hendaklah kita tahu bahwa providensi Allah bersinar di surga untuk pada akhirnya membawa pada keteraturan apa yang dikacaukan. Dan karena itu hendaklah kita belajar untuk mengangkat mata iman pada langit yang tenang itu. Pada waktu semua kacau balau, kelihatannya setan yang menang. Ini saya kira akan terjadi nanti pada waktu sang antikristus datang menjelang akhir zaman. Wah, semua lebih buruk dari saat sekarang, saudara. Dia akan berkuasa, Kristen ini hancurkan dia. Wah, siksa habis-habisan. Saya berdoa moga-moga saya mati duluan sebelum saat itu ya. Tidak bisa bayangkan ngerinya kalau terjadi seperti itu. Dengan mata iman ke langit yang tenang, melihat dan beriman, biarpun kelihatannya setan menguasai, sebetulnya Tuhan berkuasa. Dia memang mengizinkan untuk satu tujuan tertentu semua itu terjadi. Tapi itu tidak akan lama. Yesus datang kedua kalinya, berabat habis mereka, dan kita yang menang. Dalam Kristus kita bukan akan menang sebetulnya, kita sudah menang, tapi akan lebih menang pada waktu dia datang kedua kalinya. Kan saudara, Calvin lagi mengatakan demikian. Dalam teks ini pasti mereka tidak mempunyai tujuan lain daripada untuk menunjukkan bahwa anak Allah ditekan oleh suatu persekongkolan jahat dari seluruh sidang. Dan di sini suatu tontonan yang menakutkan dan mengerikan ditempatkan di depan mata kita. Karena pada saat itu hanya di Yerusalem ada bait Allah, atau penyembahan yang sah, atau wajah dari suatu gereja. Imam besar adalah seorang pribadi yang adalah satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia. Mereka yang duduk dengan dia dalam sidang mewakili seluruh gereja Allah. Tetapi semua mereka bersatu dalam bersekongkol untuk mematikan satu-satunya pengharapan keselamatan. Tetapi karena itu telah dinyatakan oleh ramalan Daud bahwa batu yang para pembangun tolak akan menjadi batu penjuru. Mazmur 118 ayat 22. Dan karena Yesaya telah meramalkan bahwa Allah semesta alam akan menjadi suatu batu sandungan bagi seluruh bangsa Israel, pada mana mereka akan membenturkan diri mereka sendiri. Yesaya 8 ayat 14. Tuhan dengan bijaksana membuat persediaan sehingga kejahatan seperti dari orang-orang tidak membingungkan jiwa-jiwa yang percaya. Ini gereja pada saat itu ya. Bait Allah satu-satunya di Yerusalem, imam besar satu-satunya pengantara. Dan ini tokoh-tokoh Yahudi, gereja dan tokoh-tokoh tertingginya, mereka berkumpul mestinya kan dukung Yesus ya. Mau gereja sama Yesus kok. Mereka berkumpul untuk mematikan satu-satunya pengharapan keselamatan. Jangan heran saudara kalau terjadi hal seperti itu. Gereja melakukan persis yang kebalikan dengan yang seharusnya mereka lakukan. Dan kalau semua gereja akan seperti itu, jangan terlalu heran. Tapi tidak akan semua saudara. Dalam setiap zaman, kalau dalam istilah teologi adalah istilah, selalu ada yang disebut remnant. Remnant itu sisa.
kata bahasa Inggris yang artinya sisa. Boleh jadi sak dunia belakrak semua gerejanya, selalu ada sisa kecil, sebagian kecil yang betul-betul setia kepada Tuhan. Dan kalau saudara melihat gereja semua pada belakrak, tidak karu-karuan, maka saudara jangan kaget. Itu terjadi dulu, itu bisa terjadi sekarang, dan yang pasti itu akan terjadi lebih lemen lagi pada akhir zaman menjelang kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Jangan membuat jiwa saudara menjadi bingung kalau itu terjadi, karena pasti akan terjadi. Dan Tuhan punya maksud dengan semua itu. Tapi itu tidak akan lama. Yesus datang kedua kali dan mereka dibantai semua. Kalau yang ketiga saudara, pelajaran atau manfaat dari pengkhianatan Yudas Iskariot. Ada beberapa poin yang akan saya bahas saudara ya. Pertama, poin A, manfaat pengkhianatan Yudas bagi murid-murid yang lain. Komentar Calvin tentang Yohanes 13 ayat 19, bukan bahwa tingkah laku Yudas sebagai seorang pengkhianat merupakan peristiwa pertama yang membimbing murid-murid pada latihan dari iman, tapi karena iman mereka membuat kemajuan yang lebih besar. Pada waktu itu mereka sampai pada pengalaman dari hal-hal itu yang sebelumnya telah mereka dengar dari murid Kristus. Ya saudara, ini justru kayak latihan imannya. Dan ini bisa menumbuhkan mereka. Memang pertama goncang semua, tapi mereka kembali dikumpulkan dan akhirnya ini justru memajukan mereka. Karena yang poin B, manfaatnya bagi kita dengan adanya seorang rasul ya. Dan ingat ya, rasul itu kedudukan tertinggi dalam gerejanya, kecuali Yesusnya. Bagi manusia, rasul kedudukan tertinggi dalam gereja. Nah, dengan ada seorang rasul yang jatuh secara begitu mengerikan dan begitu parah, tidak bisa lebih parah lagi, maka ini menyebabkan apa saudara? Pertama, menyebabkan kita semua harus hati-hati. Rasul bisa jatuh, lah kita ini siapa saudara? Mau kita tidak hati-hati? Saudara, Calvin berkata demikian dalam komentarnya tentang Kisah Rasul 1:17. Pastilah itu merupakan sesuatu yang bisa membuat mereka sangat heran, bahwa ia yang Kristus telah tinggikan pada martabat yang begitu tinggi harus jatuh dari kepala terlebih dulu ke dalam kehancuran seperti itu, yang keadaannya meningkatkan kekejaman dari fakta. Pada catatan kaki, kekejian dari kejahatan itu ya, ini kekejaman dari fakta, dan mengajar sisanya untuk berhati-hati tentang diri mereka sendiri. Tak perlu diragukan bahwa murid-murid mengingat Yudas dengan kesedihan yang besar. Tetapi Petrus di sini menyatakan dengan nama atau sebutan keunggulan dari fungsi atau kewajibannya, supaya ia bisa membuat mereka makin memperhatikan dan makin hati-hati untuk menyediakan suatu obat atau pengobatan. Jadi saudara, Yudas bisa jatuh, ini manfaatnya adalah kita mesti hati-hati. Dalam hidup kita sebagai orang Kristen, selalu kita bisa jatuh. Jangan pernah pede ya. Dunia ini malah senang dengan pede ya. Psikologi dunia, kamu mesti pede. Tidak pede, cari pacar gak dianggap kamu, cari kerjaan gak diterima, mau ini gak bisa, mau semua gak bisa. Pede, percaya diri, harus self confidence. Dalam kitab suci saudara, pede itu dikecam. Pede itu sombong. Lalu suruh apa? Suruh minder. Salah juga. Suruh pede. Percaya Tuhan, bukan percaya diri. Kalau kita pede jadi Kristen dan merasa orang lain bisa jatuh, aku enggak. Inilah Petrus lah. Semua meninggalkan aku, gak gagal. Dia jatuh yang paling nemen. Saya pernah waktu di Exodus dulu, atau PN atau kebaktian, saya tanya, urusan kita ditangkap, disiksa, suruh nyangkal Kristus, kalau ini terjadi gimana? Nyangkal apa enggak? Enggak. Modal jawab, wah pede banget. Yakin enggak? Yakin. Saya bilang, Petrus dulu yang ngomong gitu. Orangnya cuak. Kok yakin sekali bilang gak bakal nyangkal.
Kalau saya ditanya orang, kalau kamu disiksa suruh nyangkal Kristus, nyangkal apa enggak? Saya akan jawab, kalau Tuhan kuatkan saya gak nyangkal. Kalau Tuhan gak kuatkan, saya pasti nyangkal. Saya gak percaya diri saya sendiri, saya tahu saya siapa. Tapi orang yang berani ngomong, aku pasti gak nyangkal, nanti dia akan seperti Petrus ya, nyangkal duluan dan paling nemen. Saudara, jangan percaya diri sendiri. Kita tidak ada apapun yang bagus yang bisa dipercayai. Hati-hati. Itu kontes dengan orang yang pede. Yang pede itu biasanya sembrono jadinya. Hati-hati, itu yang harus kita lakukan. Lalu saudara, Mbak William memberikan satu cerita yang menarik, saudara ya. Saya bacakan saja ya. Dalam keadaan-keadaan ini ada 3 sikap yang berbeda terhadap Yesus. Titik-titik, langsung poin 2. Di sana ada kemunduran atau kemerosotan. Ada dalam diri Yudas, di atas semua kita melihat hal ini. Kemerosotan atau kemunduran. Yudas yang bisa telah menjadi pahlawan, menjadi bajingan. Ia yang bisa telah menjadi seorang kudus, menjadi suatu nama yang memalukan. Ada suatu cerita yang sangat buruk atau mengerikan tentang seorang artis yang sedang melukis perjamuan terakhir. Tahu ya, Yesus perjamuan yang terakhir dengan murid-muridnya itu ya. Ya, kalau lukisannya Leonardo da Vinci itu ngawur, semua duduk di meja kayak gitu, tidak ada meja model seperti itu. Tapi saya tidak pedulikan lah ya. Itu adalah suatu lukisan yang bagus. Ini ada orang melukis ya. Lukisan yang bagus, dan ia membutuhkan waktu banyak tahun, bertahun-tahun melukis lukisan satu saja ya. Sebagai seorang model bagi wajah Kristus, ia menggunakan seorang muda dengan wajah dari keindahan dan kemurnian yang luar biasa. Kecuali sampai, waduh ini innocent, wah indah. Dia pakai sebagai model melukis Kristusnya saja ya. Sedikit demi sedikit lukisan itu diisi, dan satu demi satu murid-murid itu dilukis. Harinya tiba pada waktu ia membutuhkan seorang model itu Yudas, yang wajahnya ia tinggalkan sebagai yang terakhir. Ia pergi keluar dan mencari dalam tempat-tempat terendah yang sering dikunjungi dari kota itu, dan dalam sarang-sarang dari kejahatan. Wah, ini tempat bajingan yang sudah karu-karuan ya. Akhirnya ia menemukan seorang dengan wajah yang begitu buruk dan jahat, yang cocok dengan kebutuhannya. Pada waktu masa duduk itu sampai pada akhirnya, karena orang sudah duduk ya, dilukis ya. Orang itu berkata kepada artis itu, kamu telah melukis aku sebelumnya. Tentu tidak, kata sang artis. Oh iya, kata orang itu, aku duduk untuk Kristusmu. Mengerikan tidak? Sang artis lupa, saudara. Ini orang yang sama yang banyak tahun yang lalu dilukis sebagai Kristus, sekarang jadi orang yang tidak karuan. Lalu komentar Bagus selanjutnya, tahun-tahun itu telah membawa kemerosotan yang mengerikan. Tahun-tahun bisa kejam. Tahun-tahun itu bisa mengambil hal ideal kita, dan semangat kita, dan mimpi atau cita-cita kita, dan kesetiaan kita. Tahun-tahun itu bisa meninggalkan kita dengan suatu kehidupan yang mengecil dan bukannya membesar. Tahun-tahun itu bisa meninggalkan kita dengan hati yang mengerut dan bukannya membesar dalam kasih Kristus. Di sana bisa terjadi suatu kehilangan keindahan dalam kehidupan. Kiranya Allah menyelamatkan kita dari hal itu. Saudara, banyak tahun yang lalu dibandingkan sekarang, kita bagaimana? Maju atau mundur? Sekarang dibandingkan banyak tahun yang akan datang, bagaimana? Kalau kita tidak hati-hati dan kita tidak berusaha mati-matian maju, apa yang terjadi bagi orang ini, dalam diri orang ini secara fisik, akan terjadi dalam diri kita secara rohani. Karena itu setiap kita mesti betul-betul waspada. Setan terus tanpa henti-hentinya menyerang untuk menghancurkan kita. John Owen berkata, setiap pikiran atau pandangan mata yang najis akan menjadi perzinahan kalau memungkinkan. Setiap keinginan yang tamak akan menjadi penindasan. Setiap pikiran tentang ketidakpercayaan akan menjadi ateisme kalau hal itu bisa tumbuh sampai puncaknya. Kalau bukan karena ada halangan, kalau bukan karena Tuhan ngerem, bibit-bibitnya semua tumbuh besar dan tidak karu-karuan.
Ketidakpercayaan jadi ateisme. Pengamatan najis jadi perjinaan. Keinginan akan uang jadi penindasan dan sebagainya. Dan orang mengatakan lagi, pada gerakan dan usul mula-mula, dosa itu sopan. Dosa kalau datang ke rumah saudara sopan ya. Ketok pintu, halus ngomongnya saudara ya. Gerakan dan usul mula-mula, dosa itu sopan. Tetapi sekali mendapat tempat berpijak dalam hati kita, dosa itu memperkokoh posisinya dan terus menekan ke tingkat yang lebih jauh. Saudara, kalau ini meja ini ya, wilayah saudara ya. Dosa itu sopan, dia enggak datang-datang, tak ambil 3 pendapat ya. Lu cek kurang ajar. Enggak saudara. Aku numpang ya butuh numpang 1 cm persegi pojok sih musuh kau oleh. Gak ganggu kamu sih gede. Tapi sekali saudara beri dia kesempatan duduk di sini nerombol oleh 1 cm dapat jadi 2 cm, jadi 3 cm, rondon sampai habis. Dalam Efesus 4 ayat 27, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ini terjemahan kita. Dalam terjemahan NIV, and do not give the devil a foothold. Dan janganlah memberi iblis tempat berpijak. Permisi ini setan, usir dia. Jangan beri kesempatan sama sekali. Sedikit beri kesempatan, enggak, dia akan nambah. Makanya sering kali kalau bujuk kita berbuat dosa, apa? Memang enggak model muncul bertanduk ada tombak, tapi bisikan dalam kepala saudara sekali toh, ya enggak. Tapi ini sudah sekali, ada 1 kali, ada 2 kali, ada 2 kali, ada banyak kali kan itu ya. Jadi saudara itu selalu seperti sopan waktu pertama datang, tetapi dia orang yang paling kurang ajar. Sekali turuti tambah lama teman-teman. Karena poin kedua, kedudukan yang tinggi lebih membahayakan daripada kedudukan yang rendah. Dan karena itu saudara, kita tidak perlu kecil hati kalau kita diberi kedudukan yang rendah. Rasul Yudas ini saudara, kedudukan tinggi lebih membahayakan daripada kedudukan rendah. Seandainya dia bukan rasul, tidak jadi ceritaan rame saudara, tidak jadi nama buruk. Dan kalau rendah jatuhnya yang rendah ya. Tambah tinggi jatuhnya adalah tambah tinggi. The bigger they are, the harder they fall. Itu suatu pepatah bahasa gitu ya. Makin besar mereka jatuh, makin bandel ketabuk gitu ya. Dan kalau istilah mengatakan demikian, tingginya hak bisa adalah jalan langsung pada kejatuhan yang terendah. Providensia yang kasih bisa menetapkan bagi kita posisi yang rendah, karena hanya di sana kita aman dari pencobaan yang fatal. Saudara punya kedudukan rendah, hanya ngajar sekolah minggu. Saudara kepingin jadi orang top kayak Stephen Tong begitu. Kadang-kadang kalau saya pikir, saya kepingin juga jemaat banyak sampai ribuan, sampai puluhan ribu. Cuma kalau saya dikasih jemaat saksi ini, kata-kata ini menghibur sekali ya. Providensia yang kasih mungkin atau bisa menetapkan kita pada posisi yang rendah, karena hanya di sana kita aman dari pencobaan yang fatal. Kalau saya punya jemaat sukses, wah, tak beli kabeh sak kompleks ini, tak jadi satu gereja gede, jemaatnya 50.000. Kira-kira kepala saya gede ini sak piro ya? Itu yang saya bayangkan ya. Jadi saudara, kalau Tuhan berikan memang seperti itu, ya sudah. Tidak berarti kita tidak harus berusaha, tentu harus berusaha. Tapi kalau memang sudah diusahakan bagaimanapun tetap tidak bisa ya. Anggap saja dia mau kita kedudukan yang rendah, dan itu pasti yang baik untuk kita. Yang ketiga, kita tidak boleh mempercayai kekritenan seseorang berdasarkan jabatan, karunia-karunia pelayanan, dan sebagainya. Saudara, Yudas ini jabatannya tinggi. Kalau urusan karunia dia juga melakukan pelayanan sebagainya, pelayanan rajin bersama yang lain sama saja. Tidak bisa dinilai dari situ. Jameson, Fawcett, dan Brown berkata demikian. Alangkah dahsyat atau hebat atau menakutkan peringatan yang dibicarakan atau diucapkan oleh kasus Yudas kepada pelayan-pelayan atau pendeta-pendeta dari Kristus untuk tidak mempercayai karunia-karunia apapun, jabatan-jabatan apapun, pelayanan-pelayanan apapun, sukses-sukses apapun,
sebagai bukti yang pasti tentang penerimaan ilahi, terpisah dari kekudusan itu, tanpa mana tak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi saudara, ini memang peringatan ya. Kita punya kedudukan tinggi, atau orang lain punya kedudukan tinggi, pelayanan dan pakai itu tidak bisa dipakai untuk menilai bahkan dia Kristen atau tidak. Kalau pendeta harus Kristen, tidak. Rasul bisa tidak Kristen kok, pendeta lagi. Jadi apakah orang itu sudah lama di gereja, rajin pelayanan dan sebagainya, karunia-Nya banyak, hebat, tidak menjamin apapun bahwa dia Kristen. Tidak bisa dilihat dari situ. Karena poin keempat, kalau hal itu terjadi lagi, kita tidak boleh menjadi goyah atau kecil hati. Terjadi lagi persis tidak mungkin, saudara, karena Rasul tidak ada lagi ya. Tapi maksudnya terjadi lagi dalam kasus orang gede, hebat, hancur secara luar biasa. Jangan jadi goyah atau kecil hati. Ini komentar terakhir ya. Matthew Henry berkata demikian. Yudas Iskariot selalu disebutkan terakhir dalam daftar muridnya, dan dengan cap yang hitam pada namanya, yang juga telah mengkhianati dia, yang mengisyaratkan bahwa dari semula Kristus tahu bahwa ia adalah orang yang menjijikan, bahwa ia mempunyai seorang setan dan terbukti atau ternyata sebagai seorang pengkhianat. Tetapi Kristus menerimanya di antara rasul-rasul supaya tidak menjadi suatu kejutan dan sesuatu yang mengecilkan hati bagi gerejanya jika pada kapanpun skandal yang paling buruk atau hina meletus dalam masyarakat atau perkumpulan yang terbaik. Noda-noda seperti itu telah ada dalam perjamuan-perjamuan kasih kita, lalang di antara gandum, serigala di antara domba. Tapi di sana ada suatu hari penyingkapan dan pemisahan yang mendatang, di mana orang-orang munafik akan dibuka topeng atau kedoknya dan dibuang. Di gereja kita sendiri saya kadang-kadang lihat hal-hal yang mengecewakan ya. Khususnya kalau secara makan. Ada orang-orang yang nyonyo kayak kata makan. Bawa pulang makan itu boleh saja ya kalau memang lebih. Orang belum makan sudah dibawa di sini. Buatut ya. Dan ditegur bagaimanapun ya puantut aja. Di gereja saya di Malang saudara, dulu ya, ada satu majelis perempuan, luar musak tong, tidak usah heran, mau makan tidak karuan, ya. Dan setiap gereja ada acara makan, dia bawa rantang sak susun. Begitu makan start, ngisi rantangnya dulu, tidak nunggu orang makan lebih, bawa pulang enggak. Nomor satu istirahat. Dan apa yang membuat menjegalkan, pertama dia majelis, kedua dia bukan orang melarat. Dan saya tidak pikir ini gendeng dah. Tapi ada di semua tempat model seperti itu. Dan setelah ngisi rantang, jangan pikir oh sudah ngambil rantang itu tak makan. Oh malah gitu ngisi protein. Jadi wah, dan yang seperti itu saudara. Natalan kita kemarin, kuping saya belebek kan saudara dengar omongan-omongan seperti itu ya. Kalau lebih setelah semua selesai dibawa pulang oke aja, tapi belum mari sudah kurutukan pada bawa pulang. Mau tahu isin sedikit, mau yang mikir orang lain sedikit begitulah ya. Hal-hal seperti itu rasanya memalukan ya. Dan ada hal-hal yang lain juga. Bisa ada apa saja saudara. Kalau rasul pada saat itu bisa jatuh seperti itu, jangan heran. Yang di sini melakukan hal itu bukan rasul, bukan pendeta, bukan apa. Rasul bisa seperti ini, model Yudas. Mereka tidak bisa. Oh bisa saja. Jadi jangan kaget kalau terjadi. Jangan harapkan juga. Tapi kalau terjadi jangan goyah, jangan kecil hati, jangan lalu kecewa. Kristen melek kabeh tinggal kabeh tak Yesusnya. Ya saudara, bodoh sendiri kalau seperti itu. Mereka mau seperti itu,
Ya, kalau bisa ditegur, kalau bisa dinasihati, kalau tidak bisa, ya sudah, biarlah mereka risiko sendiri. Tapi jangan kejatuhan mereka menyebabkan kejatuhan saudara. Ini manfaat dari kejatuhan Yudas. Biarlah dari semua pelajaran saudara bisa mempelajari hal yang penting dan betul-betul berguna bagi saudara untuk lebih menyenangkan, lebih memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah pimpin serta berkati yang sepanjang acara firman, dan kami belajar banyak dari persoalan Yudas. Yesus yang menjaga kami dalam persoalan keselamatan, tidak akan mengizinkan pencobaan yang lebih dari kekuatan kami. Biarpun mungkin dalam pandangan mata kami kelihatannya lebih, tapi Engkau lebih tahu kapan lebih dan kapan tidak lebih. Dan biarlah kami percaya pada penilaian-Mu, bukan penilaian kami. Tuhan, kami bersyukur Engkau menjaga kami, karena kalau Engkau tidak menjaga, kami tidak akan bisa bertahan dan kami pasti hilang. Kami bersyukur juga atas banyak hal yang lain yang bisa kami pelajari, atas peringatan untuk tidak mundur, untuk berhati-hati, mengingat waktu yang lama bisa tahu mengubah kami dari wajah seperti Kristus menjadi wajah seperti Yudas. Tolong Tuhan, kalau ada di antara kami yang mundur, Engkau menghentikan kemunduran itu, mengembalikan kami. Untuk yang belum mundur, supaya Engkau mencegah, bahkan mendorong mereka untuk maju. Dorong kami semua, pimpin kami semua untuk maju. Dan kalau toh harus terjadi hal semacam demikian, jangan biarkan siapapun dari kami ikut jatuh karena orang lain jatuh. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.